Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir teknologi pemrograman mobile. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Maulana dengan NIM 123210194 dari kelas TPM IFB. Nah, jadi latar belakang aplikasi yang saya buat, saya membuat aplikasi e-commerce untuk menjual handphone atau HP. Di sini saya menggunakan Flutter dan menggunakan database SQLite. Nama aplikasi yang saya bangun yaitu aplikasi Royal Phone. Fitur utamanya yang pertama yaitu menampilkan produk, lalu menambah produk ke keranjang, menambahkan produk ke favorit, deteksi alamat otomatis, kustomisasi mata uang, dan time zone untuk personalisasi user. Ya mungkin langsung saja ke programnya. Jadi karena ngerunnya agak lama, tadi sudah saya run terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awalnya. Seperti ini landing page-nya. Ada tulisan Welcome to Royal Phones, lalu ada logonya, ada slogannya The Best Online Phone Store. Lalu mungkin saya akan mendaftar dulu. Jika berhasil nanti ada snack bar-nya di bawah, registration successful seperti itu. Lalu mungkin langsung saja login. Soalnya ini pakai yang salah. Maka nanti di bawah ini ada snack bar-nya gagal seperti itu. Cuman karena apa namanya ini ada keyboardnya jadi tidak terlihat. Mungkin langsung saja mungkin pakai user yang benar. Ya, jadi ini adalah landing page. Maaf. Jadi ini adalah homepage. Jika jika sudah berhasil login, maka akan masuk ke homepage. Hmm, di sini tampilannya seperti ini. Ada nama tokonya, lalu ada hamburger menu yang bisa menavigasikan ke beberapa menu lainnya. Lalu ada keranjang, card. Lalu di sini ada search bar. Lalu ada produk-produk yang diambil dari API. Misalnya di sini ada Galaxy S25 Ultra dengan harganya sekian. Lalu mungkin saya akan menjelaskan dari detail produk. Jadi jika kartnya ini dipencet maka akan masuk ke detail produk. Misalnya saya klik iPhone 16. Nah, maka akan menampilkan detail produknya. Namanya, lalu ada harganya, lalu ada mereknya. Nah, di sini kita ada pilihannya, tambahkan ke keranjang dan tambahkan ke favorit. Mungkin saya akan coba tambahkan ke favorit, misalnya misalnya ini, saya tambah favorit dan keranjang. Nah, lalu nanti, oh tadi di bawah ada snack barnya, jika berhasil mungkin saya coba lagi. Mungkin saya coba lagi. Nah, produk berhasil dimasukkan ke keranjang. Lalu ini juga, apa namanya, favoritnya saya klik. Nah, nanti itu bisa dilihat di bagian favorit ini misalnya.
Biar urut mungkin dari atas aja ya, karena tadi kita sudah menambahkan dua. Oh, mungkin dari sini saja. Hmm, dari kart saja, karena tadi kita sudah menambahkan dua barang ke keranjang, maka bisa kita lihat di keranjangnya, ya ada dua, dua, dua apa? Ya, dua produk yang masuk ke dalam keranjang. Yang pertama itu P60 Pro dan yang kedua Galaxy Z Fold 6. Di sini ada harganya dalam rupiah dan ini total harganya sekian 44 juta. Diambil dari penjumlahan harga item pertama dan item kedua. Lalu di sini kita juga bisa menghapus, misalnya kita hapus salah satu aja, misalnya yang ini. Hmm, ya sepertinya ada kesalahan ini belum nyantol. Mungkin pakai yang clear semua dulu. Nah ini kalau di clear semua nanti hilang semua. Kemarin terakhir kali saya coba bisa mungkin kodenya ada yang terubah sedikit. Nah lalu lanjut ke menu berikutnya yang ada di homepage ini, yaitu search bar-nya. Misalnya kita coba searching, hmm, ya, Mate 50 Pro. Nah, ini kita bisa langsung aja Mate 50 Pro. Nah, ini akan langsung apa ya istilahnya live search gitu. Jadi kita ketik nanti barangnya langsung terfilter seperti itu. Nah, lalu ke menu yang berikutnya. Jadi di sini saya punya sidebar yang ada jamnya. Jadi fungsinya itu ya untuk lihat waktu sekarang seperti itu. Tadi karena kita sudah ke menu home, mungkin kita lanjut ke menu profile. Nah, di sini ada nama nama saya tadi daftar sebagai user Hafiz. Lalu ini ada foto profile yang ini cuma avatar saja. Lalu ada emailnya. Nah, di sini emailnya itu tidak bisa diedit, hanya namanya saja yang bisa diedit. Misalnya kita rubah jadi Dev Manuel. Nah, ini maka akan terubah nama berhasil diperbarui. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada menu favorit. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan dua produk favorit, ya ini ada di sini produknya. Jadi kita menambahkan favorit ke P60 Pro dan Galaxy Z Fold 6. Misalnya kita mau hapus yang ini dari favorit. Nah, maka akan langsung terhapus. Lalu ke menu selanjutnya, kesan dan saran. Nah, di sini ada data diri saya, anggota Bismolana, NIM, dan kelas. Lalu ada kesan dan saran saya terhadap mata kuliah ini. Lalu yang terakhir ada setting. Nah, jadi pada setting ini terdapat tiga menu utama. Ada pemilihan zona waktu. Ini fungsinya untuk merubah jam yang ada pada sidebar ini. Lalu yang kedua ada mata uang. Nah, mata uang ini digunakan untuk merubah mata uang karena tadi kita pakainya rupiah, defaultnya rupiah ini. Ini kita bisa rubah jadi US dollar atau jadi euro. Lalu yang terakhir ada alamat. Nah, ini berfungsi buat mengambil alamat. Jadi kan tadi kita memasukkan barang ke keranjang itu belum ada alamatnya. Nah, alamatnya itu akan diambil secara otomatis menggunakan menu ini. Mungkin langsung kita coba saja ini dirubah zona waktunya menjadi London dan mata uangnya mungkin menjadi euro. Nah, langsung kita lihat ke home. Nah, jadi apa namanya ini jamnya ini sudah berubah di mana di waktu WIB pukul 00:20, sedangkan waktu London jam 17:20. Lalu untuk harganya ini juga berubah, yang tadinya rupiah sekarang berubah menjadi euro. Mungkin kita rubah lagi menjadi US dollar mungkin, dan waktunya menjadi WIT. Nah, ini waktunya akan menyesuaikan dengan waktu WIT dan harganya juga akan berubah menjadi dolar.
Misalnya di sini kita tadi karena keranjangnya itu udah di clear semua, mungkin ya misalnya kita mau menambahkan ini ke keranjang. Nah, ini di keranjang udah ada satu item, harganya sekitar $750. Lalu alamatnya masih belum ada. Nah, ini kita akan setting alamatnya di sini, ambil lokasinya. Ini ada akses apa ya, ada izinan untuk menggunakan GPS apakah diperbolehkan. Nah, ini jika berhasil akan muncul snack bar, maaf, alamat berhasil diambil, lalu alamatnya tercatat di Perempun, Jawa Tengah. Ini bisa langsung kita lihat di chartnya. Nah, ini akan alamatnya otomatis terambil seperti itu. Lalu mungkin eh, ya di sini saya juga punya navigasi apa namanya button, kesan pesan lalu ke setting sama seperti tadi yang lewat sidebar. Tapi mungkin di sini ada kurangnya karena apa namanya jika kita memakainya menggunakan navigasi button navigation itu nanti judulnya ketumpuk. Ya karena tadinya saya sudah membuat sidebarnya lalu apa namanya terlupa kalau harus menggunakan button navigation dan waktunya juga sudah mepet jadinya terburu-buru dan hasilnya seperti seperti ini. Mungkin untuk yang terakhir itu ada logout. Jadi jika logout akan langsung diarahkan kembali ke halaman login. Seperti itu. Selanjutnya lanjut ke codingannya. Jadi di sini saya menggunakan eh, apa namanya model M MPV atau model presenter view, di mana model itu tempat eh, menyimpan data atau menghubungkan data kayak apa namanya ini tempat deklarasi data dari API seperti itu. Lalu ada view itu buat menampilkan. Lalu ada presenter ini penengah dari model dan view. Nah, mungkin biar gampang, saya dari atas saja, dari database. Jadi di sini saya menggunakan SQLite. Di sini saya punya tiga, di database-nya saya punya tiga tabel. Yang pertama ada tabel user, yang datanya itu sederhana saja, hanya ada ID, nama, email, dan password. Lalu ada database favorit, yang isinya juga cuman ID, user ID, dan product ID. Nah, di sini produk ada foreign key-nya, yaitu foreign key user ID ini uh, mereferensi dari ID-nya user seperti itu. Lalu yang ketiga ada tabel chart atau keranjang. Lalu di sini ada function-function CRUD yang digunakan untuk uh, untuk CRUD database seperti insert data, lalu update data, delete data seperti itu. Misalnya di sini ada update username, di mana menggunakan dua parameter, yaitu ada parameternya email sebagai unique value-nya dan nama yang username barunya yang akan digunakan untuk mengganti yang lama. Ini ada query-nya, update database where email sama dengan apa update username where email sama dengan email. Lalu ini ada add favorit dengan dua parameter, ada user ID dan product ID, dan masih banyak lagi. Mungkin biar tidak kelamaan langsung saja saya lanjut. Lanjut selanjutnya di sini ada model produk.
mana ini datanya mengambil dari apa namanya, dari API. Jadi part produknya itu terdiri dari ada 5 deklarasi, ada ID, terus model, brand, price, dan image. Jadi model itu adalah namanya kayak tadi misalnya eh, 16 Pro itu modelnya, lalu brandnya itu iPhone seperti itu, lalu price itu harganya, image URL itu alamat image-nya, gambarnya seperti itu. Di sini saya mapping ke dalam sebuah eh, sebuah map dengan nama produk yang isinya ya data-data produk tadi. Lalu yang selanjutnya ada model user. Ini juga isinya sederhana saja seperti yang tadi ada di database user. Di sini saya map ke dalam eh, user, variabel user. Lalu selanjutnya ada base network. Di sini tempat menyimpan base URL dan function-function yang ada dari bawaan API, misalnya seperti apa namanya, mengambil data produk, get detail data, get data produk web in apa ya, misalnya get data produk, lalu get data produk, get detail data produk seperti itu. Lalu ada lagi beberapa, ini get data produk by brand. Sebenarnya ini tidak ada, jadi ini saya coba buat sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya ada presenter. Presenter ini ada pemanggilan dari function endpoint, function yang apa ya, yang endpointnya itu ada di API. Jadi ada dua tadi, ada produk dan yang satunya buat produk data di kategori. Lalu yang selanjutnya itu ada di view, ada ebar. Nah, jadi ini adalah uh, ebar yang dikustomisasi biar seragam seperti itu. Jadi nanti tinggal memanggil kelasnya saja biar bisa dipakai di banyak ebar seperti itu. Jadi di sini yang di custom itu ada background colornya diganti jadi warna hitam, lalu tulisannya apa namanya, fontnya jadi emas, lalu ada icon hamburger menu ini dengan warna putih yang kalau dipencet ini akan membuka sidebar. Lalu selanjutnya ada card, halaman card. Jadi karena dari apa namanya, dari API-nya itu tidak ada uh, card, jadi di sini saya mengakali dengan membuat database card, lalu memasukkan apa namanya, produk ID dari API ke dalam database. Nah, nanti uh, produk ID yang ada di database itu akan digunakan untuk memanggil produk yang ada di API dengan endpoint yang ada di API-nya. Jadi itu get product by ID itu ada dari API-nya udah ada. Nah, jadi di guard ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, jadi mengambil produk dari API dengan menggunakan produk ID dari database, lalu nanti ditampilkan dalam bentuk list seperti yang tadi sudah kita lihat di halaman card itu, dalam bentuk list yang isinya itu jadi ada nama model ya, nama model, lalu ada price, ada harga, lalu ada alamat yang tadi diambil secara otomatis, lalu
eh, ada totalnya. Nah, di sini ada function format price yang digunakan untuk merubah format price atau harga di menu setting seperti itu yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Lalu yang berikutnya itu ada detail produk. Jadi detail produk ini, jadi detail produk ini mengambil data langsung dari API. Hmm, jadi ditampilkan dalam bentuk card seperti yang tadi sudah sama-sama kita lihat. Ada gambarnya, ada fotonya, lalu sebentar, ada fotonya, lalu ada modelnya, nama modelnya, lalu ada harganya, ada nama model, ada harganya, lalu ada nama brandnya. Nah, lalu ada button favorit yang tadi digunakan untuk menambahkan data ke favorit atau menghapus data dari tabel favorit. Dan ada eh, keranjang, apa tadi button keranjang yang digunakan untuk menambah item dalam keranjang seperti itu. Lalu selanjutnya ada favorite page. Nah, di favorite page ini kurang lebih sama kayak di card. Jadi apa data yang tadi diinsert sama user dari detail produk berupa apa namanya waktu mengklik button button sorry icon love itu nanti kan akan mengambil ID produk lalu dimasukkan ke dalam database. Nah, data dari database itu nanti akan dipanggil, lalu datanya itu digunakan untuk memanggil produk ID dari API menggunakan endpoint yang tadi get product dan get detail data ini yang tadi. Lalu datanya akan ditampilkan semuanya menggunakan perulangan. Nah, jadi nanti datanya itu akan ditampilkan uh, dalam bentuk card seperti yang ada di homepage. Nah, nanti apa namanya? Misalnya mau menghapus favorit itu bisa langsung diklik dari favorite page nanti akan masuk ke detail 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 produk. Nah, di situ bisa langsung di di uncheck saja ini apa namanya icon love-nya seperti itu. Nah, ini adalah produk card-nya menampilkan seperti tadi ada foto, lalu ada harga, ada brand, ada nama model, lalu ada apa namanya ada icon love sama button masukkan ke keranjang. Lalu yang selanjutnya itu ada homepage. Jadi di homepage ini tadi menampilkan apa namanya list produk. Lalu di bagian atasnya itu ada search. Nah, ini adalah function yang menangani search-nya. Jadi dicek dulu apakah query-nya itu eh, kosong, ada atau enggak gitu. Nah, jika misalnya kosong, maka produknya itu sesuai produk list. Nah, lalu jika produknya itu, maaf, jika filter filter produknya itu ada, maka produk listnya itu eh, harus sesuai dengan query. eh,
where product list sama dengan produk model. Maaf, jadi produk listnya itu ditampilkan berdasarkan where produk model sama dengan apa. Jadi misalnya kayak tadi, kita kan tadi searching apa dari misalnya Xiaomi. Nah, misalnya 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 16 seperti itu. Nah, nanti kita masukkan saja 16. Where produk model sama dengan 16. Jadi karena tadi ada iPhone 16, nah itu nanti akan muncul seperti itu. Nah, tadi juga di homepage itu ada icon card yang kalau dipencet nanti akan masuk ke halaman card. Udah itu aja. Lalu di bagian kesan dan saran ini tadi apa namanya? Pertama ada data diri saya, ada foto, ada nama, NIM, kelas, lalu ada kesan saya dan saran saya. Oh, udah seperti itu saja. Lalu landing page ini adalah halaman awal yang paling depan tadi. Isinya itu ada ya welcome to Royal Pons, lalu ada slogannya, lalu ada fotonya juga, foto ikonnya, lalu ada dua ada dua alphabet button yang mengarahkan ke sign up dan satunya itu ke login. Lalu yang selanjutnya adalah login page. Nah, jadi di login page ini mungkin jelasinnya dari sign up dulu. Jadi waktu sign up itu, waktu daftar itu, eh, data yang dimasukkan ke controller username dan controller password itu nanti akan di, dilakukan apa namanya enkripsi. Jadi nanti eh, apa namanya yang pertama itu tadi ada namanya itu akan dienkripsi menggunakan Caesar Cipher dengan kunci dengan kunci 7. Lalu untuk yang username itu akan dienkripsi menggunakan Caesar Cipher juga dengan kunci 14. Nah, ini adalah fungsinya untuk melakukan enkripsi. Nah, ini adalah kuncinya untuk Caesar encrypt untuk yang nama. Maaf, tadi bukan username, maksudnya email. Jadi email itu akan dienkrip menggunakan Caesar Cipher kunci 14. Nah, lalu untuk passwordnya itu akan di hashing. Nah, nanti jika dicek ya, apakah emailnya itu sudah ada. Nih, dicek apakah emailnya itu sudah ada. Nanti kalau sudah ada, ini akan menambahkan pesan email alert di register. Jika belum ada dan datanya sesuai, nanti akan dimasukkan ke dalam database dan registration successful seperti ini. Lalu yang berikutnya itu ke login ya tadi. Nah, jadi pada menu login, controller emailnya atau data emailnya, input user email itu akan dihash juga, maaf, di encrypt juga menggunakan Caesar Cipher kunci 14. Nah, jadi nanti akan disamakan ya, apakah emailnya itu sama dan passwordnya itu juga sama. Passwordnya itu dihash juga, nanti jadi hasil hashing dari sign up dan dari login itu akan disamakan. Nah, kalau sama nanti eh, akan langsung ke direct ke halaman homepage seperti itu. Ya, lalu yang selanjutnya ada profile. Ini tadi profile itu tempat profile saya. Jadi tadi isinya hanya ada nama dan email. Nah, ini nama dan emailnya di decrypt. Namanya di decrypt dengan sesar cipher kunci 7 dan emailnya di decrypt dengan sesar cipher kunci 14. Nah, ini adalah fungsinya, fungsi untuk mendecrypt. Jadi yang membutuhkan dua parameter. Yang pertama string text atau yang mau di decrypt dan
satunya itu key fungsinya. Maksudnya kuncinya. Nah, ini nanti akan dicek apakah hurufnya itu kapital atau huruf kecil. Lalu akan dijalankan fungsi ini. Jadi nanti hasilnya itu bisa ke decrypt seperti yang tadi sudah ada saya tampilkan pada halaman profile. Lalu yang selanjutnya itu di setting page. Nah, ini tadi di setting page gitu kita membuat menu untuk merubah time zone dan currency option atau mata uang. Nah, jadi eh, mata uangnya ada tiga ya, ada rupiah, US dollar, dan euro. Lalu untuk time zone-nya ada empat, ada WIB, WITA, WIT, itu waktu Indonesia Tengah dan London. Jadi caranya itu dengan cara mengambil waktu dari zona sekarang. Nah, WIB kalau di saya ya, lalu ditambahkan dengan apa namanya, time zone, lokasi dari masing-masing itu. Jadi kalau misalnya, oh maaf, jadi yang diambil itu tadi adalah waktu London ya, waktu London. Nah, nanti itu ditambah, kalau misalnya WIB itu ditambah 7 jam, lalu kita ditambah 8 jam, kalau WIT ditambah 9 jam, seperti itu. Nah, lalu ada yang selanjutnya itu yang berubah mata uang. Nah, jadi kalau yang mata uang itu, fungsinya. Nah, ini ada alat currency ini yang dipilih sama user itu, apakah rupiah, apakah euro, apakah US dollar, tapi apa namanya, defaultnya itu adalah rupiah. Ini tidak salah di paling bawah. Nah, ini adalah eh, fungsi yang digunakan untuk merubah merubah apa namanya, harga. Jadi karena dari API itu harganya dalam US dollar. Nah, ini nanti kalau misalnya mau dirubah ke dalam rupiah itu akan dikalikan dengan 16.000. Lalu kalau dirubah ke euro akan dikalikan dengan 0,93 kali US dollar, yaitu udah defaultnya seperti itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir itu adalah apa namanya, buat mengambil current location atau lokasi terkini dari user. Jadi saya menggunakan dua dependensi, menggunakan geolocator untuk mendapatkan latitude dan longitude, lalu menggunakan satunya itu geo, saya lupa, geocoding, geocoding untuk menerjemahkannya. Nah, jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan lokasi yang sekarang, get current location. Lalu ini adalah um, ini masih satu function ya, ini untuk mendapatkan latitude dan longitude menggunakan geolocator. Jadi dicek dulu permissionnya apakah boleh. Dan pertama dicek dulu apakah GPS-nya aktif. Misalnya aktif, akan lanjut. Kalau tidak, akan menampilkan teks lokasi layanan lokasi tidak aktif. Lalu dicek permissionnya apakah boleh. Lalu kalau misalnya ditolak, ini akan izin ditolak. Lalu kalau ditolak permanen itu nanti akan izin ditolak permanen seperti itu. Nah, lalu get current position yang sudah didapatkan itu akan dimasukkan ke dalam fungsi geo geo apa tadi namanya, geocoding untuk mendapatkan current location saat ini. Nanti hasil akhirnya seperti tadi, nama nama lokasi saya seperti itu. Lalu ini yang terakhir yang belum dijelaskan itu ada sidebar menu. Jadi di sidebar menu ini
Yang pertama tadi ada jam yang zona waktunya bisa disesuaikan. Ini untuk fungsinya dan tampilannya itu ya ini di sini tampilannya. Nah ini adalah eh, waktunya, jamnya yang tadi berjalan per millisecond itu. Lalu di sini saya juga menggunakan list untuk apa namanya untuk menu-menunya. Tadi ada beberapa menu dari misalnya profile, lalu apalagi tadi ya favorit, pesan saran, settings, logout. Nah itu. Jadi di sini untuk fungsi logoutnya, oh jadi tadi waktu login itu datanya kan disimpan di share preference di lokal. Nah itu nanti waktu logout, uh, share preference-nya itu akan dihapus, di clear. Nah lalu akan di navigator atau di direct ke halaman login seperti itu. Untuk bab spek gambarnya ini ada apa namanya dependensi yang saya gunakan, lalu ada foto yang saya gunakan juga. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.